Hello guys, what's up? Kembali lagi bersama saya di sesi Ngopi Ngobrol Pintar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol pintar, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang aliran filsafat Cina dan juga tokohnya, yaitu legalisme Han Feizi. Legalisme merupakan salah satu aliran klasik dari 6 aliran pemikiran klasik simatan dalam filsafat Cina. Hal yang membedakan aliran filsafat ini dengan aliran filsafat lainnya adalah di mana tidak ada tokoh pendiri aliran. Rata-rata para tokoh legalis memiliki pemikiran yang sama dan sependapat. Kaum legalisme meletakkan hukum sebagai aturan untuk menata hidup masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Kaum legalisme berani secara bebas untuk mengambil pendapat atau pemikiran aliran terkenal, karena mereka tidak memiliki keterikatan antara organisasi ataupun perguruan yang pemikirannya sejalan. Teori legalisme merupakan teori terkenal dan terbesar yang dipopulerkan oleh Han Feizi. Para pemikir terdahulu tidak mengutamakan perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Han Feizi, para pemikir terdahulu menyamaratakan semua zaman. Kesalahan ini dapat dilihat dari refleksi mereka yang mengandaikan bahwa prinsip-prinsip hidup di dunia ini bisa direalisasikan dimanapun. Mereka kurang peka terhadap fakta yang mana perubahan sosiokultural menjadi faktor penting dalam memilih apakah suatu norma, tradisi, dan nilai masih bisa diperjuangkan atau sebaliknya. Para penganut legalisme sudah berpikir secara maju mengenai perkembangan zaman dan eksistensi manusia. Manusia mulai merancang strategi, teknologi, dan peralatan baru untuk menunjang meningkatnya kualitas hidup yang lebih baik karena pola pikir mereka semakin maju dan berkembang. Hal penting yang mendorong terciptanya hal-hal baru adalah perubahan lingkungan kehidupan manusia baik dalam hal fisik maupun sosial. Han Feizi mengatakan bahwa meningkatnya jumlah penduduk, peralihan orientasi, dan rancangan hidup merupakan unsur penting dalam perkembangan kebudayaan. Kebudayaan menjadi contoh nyata bahwa kelebihan manusia untuk menyesuaikan diri dengan zaman yang dewasa ini semakin hari semakin baik. Meskipun ajaran legalisme sedikit berbeda dengan aliran lain, namun jika dicermati secara mendalam, ditemukan pula kesamaan pandangan dengan aliran filsafat lain. Salah satunya ialah dari pandangan Konfusianis, sayap realis yang menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya adalah jahat. Zunzi, seorang Konfusianis, mengatakan bahwa manusia lahir pertama-tama untuk mencari keuntungan sendiri. Jika keinginan seperti ini diikuti, maka besar kemungkinan dapat menyebabkan pertengkaran hebat antara satu dengan yang lain. Manusia akan selalu acuh tak acuh terhadap manusia lain. Kecenderungan untuk berontak akan selalu ada dalam diri manusia karena sifat iri hati dan benci sudah ada sejak lahir. Zunzi sependapat dengan pengikut Konfusianisme yang mengatakan bahwa karakter dasar manusia dapat diubah melalui pendidikan moral sehingga manusia menjadi lebih bajik. Namun, Han Feizi membantah hal tersebut, di mana karakter dasar manusia tidak cukup hanya diubah melalui pendidikan moral saja, karena karakter dasar yang sudah diubah melalui pendidikan moral lambat laun akan kembali seperti semula.
pendidikan masyarakat menurut kaum legalis tidak lebih dari usaha sosialisasi hukum yang berlaku. Hanfezi dan kaum legalis lain memberikan suatu penawaran dalam 3 metode, yaitu Shu yang artinya seni memerintah, Fa yang berarti hukum, dan Shih berarti kekuasaan. Bagi kaum legalis, ketiga metode ini dapat mengubah pola pikir dan karakter dasar manusia atau rakyat menjadi lebih baik. Para penganut legalisme meyakini bahwa hukum akan membela kepentingan masyarakat dan tidak memihak kepada mereka yang hanya memikirkan kepentingan sendiri atau kelompok tersendiri. Salah satu tokoh bernama Sang Yang, seorang menteri dan penganut legalisme, menggunakan hukum yang terdapat dalam aliran legalisme sebagai modal utama untuk merebut kembali wilayah barat Sungai Kuning milik Kerajaan Qin dari Wei yang melakukan intervensi militer ke wilayah Qin pada masa itu. Selain Hanfezi, banyak sekali kalangan birokrat yang menerapkan dan mendukung pemikiran legalisme. Dalam prakteknya, ketika pemikiran legalisme ini diterapkan dalam suatu negara, banyak sekali masyarakat yang takut melanggar aturan yang ada. Banyak masyarakat mendapatkan hukuman yang berat atas pelanggaran yang telah dibuat, sehingga negara menjadi lebih berkembang dan makmur, serta masyarakat menjadi bajik dan adil terhadap sesama. Oke guys, sekian obrol pintar kita mengenai legalisme Hanfezi kali ini. Semoga perbincangan kita pada kesempatan ini sungguh bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.